Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Selamat pagi Lasa Cindy. Selamat pagi Lasa Lili. Kita siap sekolah minggu. Kita sapa dulu yuk adik-adik yang di rumah tuh. Siap Lasa. Ya, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Selamat pagi. Siap sekolah minggu? Siap dong Lasa. Lasa, kita minta adik-adik ikutin yel-yel kita dulu yuk. Iya Lasa. Iya. Biar makin semangat. Kalau Lasa Lili bilang, sekolah minggu kalam kudus. Adik-adik yang di rumah jawabnya apa Lasa Cindy? Siap memuji Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan, siap beribadah. Nah, gitu Bisa? Bisa dong. Yuk, sekolah minggu kalam kudus. Siap memuji Tuhan, siap mendengar firman Tuhan, siap beribadah. Sip deh. Mantap. Yuk kita menyemangati pagi ini, kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Adik-adik berdiri. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekarang adik-adik boleh duduk. Lipat tangannya.
tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa mempunyai waktu bersama, walaupun secara terpisah di rumah masing-masing. Kami beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, memuji nama Tuhan, mendengar firman-Mu, dan taat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak sekolah minggu, siap memuji Tuhan, siap mendengar firman Tuhan, siap beribadah. Wah, adik-adik tetap semangat ya. Meskipun adik-adik di rumah beribadahnya, tapi kita tetap harus semangat memuji Tuhan ya Lause ya. Tetap semangat. Nah, sekarang kita mau menyanyikan sebuah pujian. Lause minta adik-adik bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan yang kita menggunakan semua anggota tubuh kita Lause. Kita pakai kedua tangan kita dan kedua kaki kita Lause. Ya, biar tetap semangat ya. Adik-adik berdiri ya, kita menyanyikan pujian ini sama-sama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Diacungkan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Diacungkan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Puji Tuhan adik-adik. Sekolah Minggu Kalam Kudus, siap memuji Tuhan, siap mendengar firman Tuhan, siap beribadah. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar lagu baru loh. Lagu apa Lause? Lagunya judulnya I Will Fight This Fight. I will fight this fight. Iya, lagu ini nanti akan kita sama-sama nyanyikan ya di ibadah Paskah. Jadi kita hari ini belajar dulu Lause. Ya? Ayo. Oke.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lauserina. Puji Tuhan ya adik-adik, Tuhan telah sertai kita sampai saat ini. Mudah-mudahan sebentar lagi kita dapat bertemu langsung ya adik-adik. Kita doakan sama-sama ya. Nah, Lause mau tanya nih, cerita minggu lalu mengenai apa ya adik-adik? Masih ingat? Coba lihat gambar ini. Ya, betul ya, ceritanya tentang Yesus disambut dengan sangat meriah sekali. Yesus dielu-elukan ketika memasuki Yerusalem. Orang banyak menyambut Yesus dengan gembira karena mereka sudah mendengar tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, tetapi tidak semua orang itu senang dengan Tuhan Yesus adik-adik. Ada beberapa orang yang tidak menyenangi Tuhan Yesus, yaitu tua-tua, ahli Taurat, dan juga orang-orang Farisi. Mereka tidak senang dengan Tuhan Yesus adik-adik karena mereka takut Tuhan Yesus itu lebih populer dari mereka. Orang-orang akan memilih mendengarkan Tuhan Yesus, lebih memilih mengikuti Tuhan Yesus, bukan mendengar dan mengikuti mereka lagi. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk itu ya adik-adik, tapi melainkan untuk
mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Nah, makanya mereka itu mencari cara bagaimana ya untuk dapat menangkap Tuhan Yesus dan menyingkirkan Tuhan Yesus. Nah, sebelum Lause lanjutkan dengan cerita hari ini, Lause mau menunjukkan beberapa gambar tentang peringatan-peringatan yang mungkin adik-adik pernah lihat di tempat-tempat yang adik-adik kunjungi. Coba lihat gambar ini. Nah, gambar apa ini? Ya, betul adik-adik, jangan memberi makan binatang. Adik-adik pernah lihat di mana peringatan semacam ini? Ya, di kebun binatang ya, benar adik-adik ya. Kenapa sih kita tidak boleh memberi makan binatang? Karena nanti binatangnya sakit ya adik-adik. Kasihan kan kalau sakit? Nah, sekarang coba kita lihat gambar berikutnya. Gambar apakah ini? Peringatan apakah yang hendak dikatakan melalui gambar ini? Ya, betul ya adik-adik, jangan menginjak rumput. Ya, di mana peringatan ini ada? Ya, di taman ya adik-adik ya. Kenapa sih kita tidak boleh menginjak rumput, jalan di atas rumput? Ya, karena nanti kalau rumputnya diinjak-injak sama banyak orang, rumputnya akan mati ya. Nah, sayang kan kalau rumputnya mati. Nah, gambar berikutnya coba kita lihat apa? Ya, dilarang berenang. Ya, adanya di mana nih adik-adik? Betul sekali, di laut ya. Nah, kenapa sih nggak boleh berenang? Karena mungkin tempatnya itu sudah terlalu dalam. Jadi kalau kita berenang di situ berbahaya, terutama bagi yang belum begitu bisa berenang, belum begitu pintar berenangnya. Nanti tenggelam ya. Nah, gambar yang terakhir, gambar apa tuh? Shh. Ya, jangan berisik ya. Nah, adanya di mana adik-adik? Betul sekali, di perpustakaan ya. Kenapa sih nggak boleh berisik di perpustakaan? Ya, karena mengganggu ya adik-adik. Di perpustakaan itu tempatnya orang baca buku, tempatnya orang belajar. Jadi kalau kita berisik, kita mengganggu orang yang sedang baca buku, yang sedang belajar ya. Nah, cerita hari ini juga tentang peringatan Tuhan Yesus terhadap salah satu muridnya. Nah, kita sebentar lagi akan menonton film adik-adik ya. Coba adik-adik perhatikan sungguh-sungguh ya ketika menonton. Karena nanti sehabis film Lause akan menanyakan sesuatu nih ya. Nah, coba kita simak baik-baik ya filmnya. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu
Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Nah, sudah ditonton ya adik-adik filmnya? Nah, sekarang langsung mau tanya nih, adik-adik tadi menyimak dengan baik nggak filmnya? Siapa nama murid Tuhan Yesus yang diberi peringatan? Betul, Petrus ya adik-adik. Berapa kali Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok? Betul adik-adik, 3 kali ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika Petrus menyangkal dia? Bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, tapi sampai 3 kali loh adik-adik. Ya. Nah betul, tentunya Tuhan Yesus merasa sedih sekali. Karena Petrus bilang dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal hampir setiap hari Tuhan Yesus, Petrus itu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Petrus kan muridnya Tuhan Yesus. Ya, tapi Petrus bilang dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita tentunya tidak mau ya adik-adik seperti Bapak Petrus. Kita tidak mau membuat Tuhan Yesus sedih. Ya, tapi bagaimana caranya? Nah, kita harus rajin membaca Alkitab ya adik-adik. Karena di Alkitab kita dapat membaca tentang peringatan-peringatan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita. Misalnya seperti apa? Kuduskanlah hari Tuhan. Ya, maksudnya apa tuh kuduskanlah hari Tuhan? Nah, Tuhan Yesus mau di hari Minggu kita itu tidak bekerja, tidak sekolah, melainkan papa mama ke gereja, adik-adik ke sekolah minggu untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, terus ada apa lagi adik-adik? Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Juga guru-guru di sekolah. Ya, lause-lause di sekolah minggu. Ya. Nah, misalnya adik-adik sedang nonton nih film favorit adik-adik di TV. Tiba-tiba mama bilang, "Ayo, makan dulu, sudah siang." Nah, bagaimana adik-adik? Mau terus nonton atau berhenti dulu, matikan dulu filmnya dan makan? Iya, ya. Kita harus matikan dulu filmnya, makan dulu. Karena kalau tidak, kenapa adik-adik? Iya, adik-adik akan kelaparan dan sakit perutnya, ya. Dan juga kalau terlalu lama menonton film kan matanya sakit adik-adik, ya. Nah, terus apalagi kalau adik-adik sekolah minggu di rumah, walaupun di rumah adik-adik, ya, tapi kita harus serius ya sekolah minggunya ya. Jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil bercanda dengan adik atau kakak ya. Karena itu akan membuat Tuhan Yesus sedih. Nah, selain itu adik-adik, kita juga harus ingat peringatan Tuhan Yesus yang menyuruh Petrus untuk berdoa ya. Nah, kita juga harus berdoa Tuhan untuk minta kekuatan, pertolongan dari Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita dihadapkan pada pilihan yang sulit seperti tadi, ya lagi asik-asik nonton film favorit lagi, disuruh makan. Sulit kan adik-adik sebenarnya? Sebenarnya pengen kan meneruskan nonton film, tapi gimana mama suruh makan dulu. Nah, kalau kita berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus, kita akan kuat adik-adik. Walaupun kita senang nonton film itu, masih ingin meneruskan, tapi kita tahu
Ya, mana yang harus kita pilih? Mana yang menyenangkan Tuhan Yesus? Ya, maka kita akan kuat, akan menang, akan nurutin mama, bukan pura-pura nggak dengar dan melanjutkan nonton film. Begitu juga ketika lagi sekolah minggu, terus adik mengajak bercanda, kita bisa bilang sama adik, ya, Dik, jangan bercanda ya, karena kan kita lagi sekolah minggu. Ya, nanti ya bercandanya kalau sekolah minggunya sudah selesai, kita akan bisa melakukan itu. Kita akan kuat melakukan itu. Nggak ikut bercanda, tapi bisa memperingatkan adik, menasihatkan adik untuk tidak bercanda. Ya, karena apa? Karena kita berdoa. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita mungkin tidak akan kuat. Ya, karena kita pikir, kan lebih asik bercanda ya daripada dengerin firman Tuhan atau daripada memuji Tuhan. Ya. Nah, Lausa ada ayat hafalan nih adik-adik. Kita baca sama-sama yuk. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik, sambil adik-adik hafalkan pelan-pelan. Mazmur 119 ayat 24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Sekarang, kalau Lausa hilangkan 2 kata, apakah adik-adik masih bisa mengingatnya? Wah, ternyata adik-adik bisa. Hebat! Sekarang kalau Lausa hilangkan 3 kata, bisa nggak kira-kira adik-adik? Ternyata adik-adik bisa juga. Hebat! Lausa bangga dengan kalian. Oke, kita sudah sampai di penghujung pemberitaan firman Tuhan. Kita mau berdoa ya adik-adik. Tutupkan mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami agar boleh peka terhadap peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Tolong juga kami Tuhan boleh kuat dalam melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara seperti yang tertera di layar. Adik-adik, dalam rangka menyambut Paskah, Sekolah Minggu mengadakan perlombaan kreasi cerita Alkitab loh dengan bahan dasar telur. Nah, Lausa mengajak seluruh adik-adik dan juga papa dan mama untuk sama-sama mengikuti perlombaan ini ya, dengan cara seperti yang ada di layar. Yuk adik-adik, sekarang kita melakukan aktivitas. Adik-adik, cerita hari ini berbicara tentang peringatan dari Tuhan. Nah, di tempat umum kita banyak melihat tanda-tanda atau rambu-rambu peringatan supaya kita aman ketika berada di tempat umum atau di jalan raya. Yuk sama-sama kita menyusun kata-kata melalui huruf-huruf dari tanda-tanda peringatan yang ada di tempat umum, dan kita akan menemukan ayat Alkitab kita hari ini. Selamat mengerjakan.
Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita sama-sama beribadah Google Meet. Nanti linknya akan di-share oleh lausa kelas masing-masing. Sampai jumpa. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.